kita kita di zona aman saja gitu. Tetapi itu tidak menarik, apalagi kita ini semua masih muda-muda, masih jomblo juga kayak Pak Solah ya. Nah, kita ini masih muda-muda ya, maka bergerak terus, kita bersemangat supaya NI Al-Hadi ini dan juga MTS itu bisa terlihat di luar memiliki karakteristik yang berbeda dari madrasah-madrasah yang lainnya, sehingga bisa menjadi pilihan banyak wali murid, banyak wali santri untuk mempercayakan putra-putrinya itu di Al-Hadi. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk mengisi sambutan atas nama yayasan. Semoga bisa menjadi pengertian bersama, kesepahaman bersama yang nantinya secara materi akan disampaikan, dijelaskan, didetail lagi oleh Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih. Acara keempat, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suharyanto SPG. Untuk itu kepada moderator Bapak Solah, kami persilakan untuk membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solahuddin, guru MI Al-Hadi 2, masih jomblo katanya tadi. Alhamdulillah hari ini saya mendapat mandat sebagai moderator dalam acara seminar strategi pengembangan mutu madrasah dan TOT implementasi multilingual sebagai branding madrasah Al-Hadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022. Adapun untuk materi pertama yaitu strategi pengembangan mutu madrasah. Nah, dalam pengembangan mutu madrasah tentunya butuh strategi, trik, tips agar mutu madrasah semakin meningkat. Untuk itu sudah hadir pemateri kita yaitu beliau Bapak Suharyanto SPD. Selamat siang Bapak Suharyanto. Selamat datang di madrasah kami yang tercinta. Beliau ini lahir pada tanggal 17 Oktober 1961. Pendidikan yang ditempuh beliau adalah pertama SD2 Sawahan tahun 1974. Kemudian dilanjutkan di SMP 1 Imogiri tahun 1977. Untuk jenjang aliyahnya beliau memilih masuk di SPG Negeri Bantul tahun 1981. SPG ini apa Pak? Sekolah Pendidikan Guru. Sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Kemudian beliau meneruskan jenjangnya yaitu di kuliah di UAD tahun 1998. Untuk karir beliau pada tahun 1982 sampai 2004 sebagai guru. Kemudian pada tahun 2004 sampai 2016 beliau menjabat sebagai kepala sekolah. Ini di mana Pak ini? Saya nggak tahu. Itu mengalami beberapa pindahan. Oh iya. Jadi mengalami perpindahan sekolah ya Pak. Iya. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2019 dia berkarir di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Pengalaman organisasi beliau adalah pertama sebagai pengurus PGRI bidang Diklat Kabupaten Bantul pada tahun 2007 sampai 2012. Kemudian yang kedua sebagai ketua MKKKS di Kabupaten Bantul pada tahun 2007 sampai 2016.
Nah, ini prestasi yang memukau dua prestasi yang memukau yang dimiliki Bapak Suhartono. Pertama adalah beliau adalah salah satu guru teladan 1 Yogyakarta tahun 1996. Kemudian prestasi yang kedua adalah Kepala Sekolah Teladan 3 Yogyakarta tahun 2008. Demikian tadi riwayat pendidikan dan karir beliau. Baiklah, untuk sesi pertama pemateri akan memaparkan materi selama 1 jam. Kemudian dilanjutkan tanya jawab dengan pemateri. Setelah itu istirahat. Untuk itu kepada Bapak Suharyanto waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tercurahkan juga kepada para keluarga, para kerabatnya, sahabatnya, dan termasuk kita yang akan mendapatkan syafaat dari hari ini nanti sampai di hari kiamat nanti. Amin. Sebelum saya berbicara panjang lebar, yang pertama terima kasih sekali atas kepercayaannya pada Pak Doktor yang memanggil saya dari pembicaraan yang sekilas. Ya, pada waktu jalan ke warung saya tertarik dengan kata mercusuar, kemudian saya ditimbali ke sini. Terima kasih sekali Pak Dokter, Pak Anies, juga pada saya nih matur piye ya sama Bu Iin gitu ya. Itu murid saya dulu ketika tahun 90-an di SD Terapiak. Termasuk adiknya Mbak Dida, termasuk adik-adik semuanya, kecuali yang laki-laki yang Mas Yang. Iya, Mas Bayu. Yang disampaikan yaitu berkaitan dengan pertanyaan dari tadi moderator, Pak SPG itu apa? Nah, ini ada hubungannya dengan Pak Anies, bahwa semua itu mengalami perubahan, disempurnakan untuk ke hal yang lebih bagus. Dulu yang namanya guru SD itu cukup dengan SPG. SPG itu sederajat dengan SMA. Jadi dulu itu SPG itu sekolah yang apabila lulus mengajar di SD, itu sederajat SMA. Kalau cita-citanya ingin kuliah lagi di SMA, kemudian ada lagi yang sederajat lagi STM, itu biasanya keluar langsung kerja. Dan ada lagi SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi. Nah, itu saja ya. Jadi SPG itu sekolah sederajat dengan anak SMA, tapi pada zaman dulu itu dipersiapkan untuk menjadi guru SD. Jadi guru SD itu dulu cukup dengan pendidikan SPG sederajat SMA, tapi sekarang sudah mengalami perubahan seperti yang dikatakan oleh Pak Anies tadi, Pak Dokter, bahwa kita ketinggalan zaman kalau standarnya itu. Nah, itu karena standar luar negeri yang namanya pendidik untuk SD itu Indonesia mengikuti standar di luar negeri, yaitu harus kemarin D1, D2, kemudian sekarang S1, itu harus S1. Nah, saya akan berbicara sekitar 40 menit. Nah, itu berkaitan dengan materi ini, tapi saya bukan seminar yang satu arah. Saya nggak akan seminar, tapi sebetulnya saya brainstorming aja. Jadi omong-omongan, berbicara, kemudian nanti saya minta pendapat, dan pendapat itu nanti dari catatan kita dan akan kita laksanakan. Oh, maaf, bukan kita, saya nggak akan ikut. Jadi catatan Bapak Ibu Kepala Sekolah MI maupun Kepala Madrasah MTS. Mohon maaf persiapan saya kok yang dilalanya ini, saya hanya berbicara madrasah, saya tidak MI maupun tidak saya tulis, jadi materi saya sangat umum. Ya. Notulennya ada nggak? Nah, notulennya siapa ya? Mas. Turun aja, turun. Mas moderatornya biasa. Sholat siap ya? Siap. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau ada seperti ini, kira-kira kegiatan ini, mohon maaf,
Jangan lupa kok ambilnya itu gambar kok harus orang luar negeri ya Pak, kok bukan mengambil dokter Indonesia. Saya browsing nggak ketemu dokter Indonesia. Saya ngambilnya itu aja lah. Nah, kira-kira kalau ada proses seorang dokter dan pasien ini apa percakapannya? Oh iya. Tanyanya apa sih dokter? Sakit apa? Keluhannya apa? Yang dirasakan apa? Sudah berapa lama? Ada berapa hari? Terus apa lagi? Yang dimakan apa? Ya, penyebabnya yang dimakan apa? Ayo apa lagi? Punya uang atau enggak? Ayo. Sejak kapan itu? Nah, apa lagi? Ada loh dokter yang bertanya, sudah periksa kemana? Ada yang seperti itu. Sudah dibawa kemana? Sudah periksa kemana? Sudah dikasih obat apa? Nah, ini semua ya pembicaraan itu akan saya arahkan, ya akan saya arahkan ke ini. Dokter itu ada persaingan loh, ya. Dokter itu ada persaingan. Neng kono obat tak kasih obat ini, mari harganya murah, laris. Ya, ada dokter yang layanannya berhubung yang dilayani dokter umum, bukan dokter yang spesialis, maka yang datang kan berbagai lapisan. Nah di situ mungkin akan disediakan tempat untuk bermain untuk anak-anaknya di luar ditinggal. Jadi seandainya ada seorang ibu memeriksakan periksa diri sendiri atau suami mengantar, di luar itu ada tempat mainan. Untuk apa tujuan tempat mainan itu? Fasilitas. Nah fasilitas itu efeknya apa? Besok, nah biar senang, terus besok kalau ada periksa apa lagi ke situ lagi. Terus. Terus kalau enggak sakit ya. Ya. Nah ini saya senang, jadi itu seperti inilah yang saya harapkan. Jadi saya tidak akan satu arah tapi ini dua arah. Ya. Jadi persaingan sekolah madrasah itu sama dengan ketika mohon maaf ya, sekarang bisnis pendidikan itu ada. Tapi saya kan kalau sekolah yayasan Islam itu tidak murni bisnis pendidikan, tetapi ada sesuatu tujuan mulia yang ada di samping itu. Nah, bisnis sekolah itu ada, bisnis pendidikan itu ada. Nah, bentuk persaingan itu ada. Apa bentuknya? Ya, ini layanan. Terus perbedaan layanan dengan bentuk akademik dan non akademik. Nah, itu. Jadi layanan itu berkaitan kalau dokter menyediakan tempat duduknya yang bagus, dicat, ada tempat bermain. Tetapi kalau sekolah akademik dan non akademiknya gimana? Itu layanan. Nah, kelebihan suatu layanan, ya, kelebihan dari suatu layanan itu akan menjadikan itu. Jadi pilihan itu akan ditentukan yaitu apabila layanan memuaskan. Nah, mari kita koreksi diri. Kita telah memberi layanan kepada masyarakat yang bagaimana? Memuaskan. Nah, sudah memuaskan atau belum? Memuas. Oke, berlanjut ini. Sebenarnya hakikat layanan itu apa toh? Seseorang itu hanya mampu melayani atau memberikan sesuatu yang dia punya. Guru itu hanya bisa mengajar sesuai dengan materi yang ada di sini. Kalau dia tidak ada di sini, mau mengajar ya nggak bisa. Yang diajarkan ya sesuai kemampuan atau memori atau pengetahuan yang dia punya. Maka untuk itu ya kenalilah dirimu sendiri. Dirimu di sini berlaku seseorang juga berlaku suatu lembaga sih. Nah, kenalilah lembagamu sendiri. Untuk mengenali lembaga diperlukan apa? Supaya tahu, oh lembaga saya itu gini. Dilakukan dengan apa? Supaya kita tahu
tentang diri kita sendiri, untuk mengenal lembaga, membaca dokumen-dokumen, apalagi mengenal wilayah. Iya. Kalau seseorang ingin berperang untuk supaya bisa perang dengan bagus, kita harus tahu kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri untuk berperang. Berarti kalau seseorang mengenali diri sendiri, insya Allah dia akan mampu menghadapi lawan. Tentu saja kita juga harus belajar lawannya siapa. Kita pelajari lawan itu. Ulang yang pertama ini. Jadi untuk hakikatnya kita itu memberi itu hanya sebatas yang kita mampu aja, kita punyai, termasuk ilmu pengetahuan, termasuk mudahnya akademik yang kita berikan pada siswa itu sesuai dengan yang kita mau, kita punyai saja. Kemudian kita harus mengenal diri kita sendiri. Diri itu saya katakan tadi bisa berlaku orang. Terus ibu salah satu tadi mengatakan bisa lembaga, berarti suatu sekolah, suatu madrasah. Untuk mengenali sekolah dilakukanlah ini. Bapak Kepala Sekolah MI belum hadir ya. Ada dokumen SWOT? Pernah melakukan SWOT? Belum. Nah itu. Nah kalau saya berbicara, mestinya saya akan ambilnya langsung paling bawah itu. Jadi kesimpulannya SWOT-nya sini itu gimana? Saya tidak usah berbicara ini, tidak kayak wong kuliah. Tidak. Kalau dalam SWOT itu kalau dari Indonesia menjadi kekuatan, kelemahan, P-nya peluang, N-nya ancaman, kekepan. Iya. SWOT. Itu untuk mengetahui diri sendiri. Jadi potensi yang ada, kelemahan yang ada, ancaman diri sekitar kita apa. Itu baru menjadi kesimpulan. Nah ternyata Pak Anies belum pernah di sini melakukan SWOT, atau mungkin kepala sekolah sudah berapa tahun Bapak? Sebelumnya sudah ada kepala sekolah belum? Cepat Pak, saya itu belum baru satu. Nah kalau sudah pernah melakukan, nah dari SWOT itu kita akan tahu kekuatan kita apa. Alhamdulillah kekuatannya gurunya mudah-mudahan. Ini cuma ragaan saya ya Pak, berteori berarti saya, karena saya belum membaca SWOT-nya sini. Kekuatannya apa? Gurunya mudah-mudahan. Insya Allah semua sarjana ya Pak ya. Iya, sarjana. Energi. Kelemahan saya nggak bisa mengatakan karena nggak tahu. Saya tidak akan mengarah kelemahannya apa, tapi berdasarkan yang saya lihat kekuatannya ada. Peluang terbuka lebar dengan kondisi ini, punya perkedungan yang bagus, mohon maaf sarana prasarana lengkap, itu akan menjadikan peluang. Kemudian ancaman, di sekitar sini ada sekolah Pak. Tetapi itu kita harus mampu bersaing. Nah ini perlunya. Nah suatu saat Bapak paring dawuh pada tim, jadi tidak kepala sekolah sendiri, monggo paring dawuh pada tim untuk melakukan SWOT, untuk menganalisis SWOT keadaan MI atau mungkin keadaan MTS. Sebab itu untuk kemajuan. Jadi apa yang dipunyai, apa kelemahannya, apa peluangnya, dan apa ancamannya.
kesimpulan saya sudah nggak tahu kan. Saya cuma mau makanya tebarkan kesimpulan itu cuma mau barangkali ada yang ingat kesimpulannya. Ya. Coba visi, misi siapa apa? Visinya cuma satu kalimat ya. Yo, visinya apa? MI. Infak, iptek, dan keamanan mulia. Nah, harus tahu itu. Karena tujuan yang akan kita capai itu pijakannya visi itu. Visi kemudian dijabar ke misi-misi. Nah, ya, kalau kita tidak tahu apa yang akan kita tuju, ya kita cuma berjalan asal jalan itu tadi. Kayak kita tracknya itu adalah visi yang ingin kita capai. Di dalam SWOT juga ada visi, ada misi, kemudian pelaksanaan. Sebenarnya SWOT itu untuk apa toh? Nah ini iya. Kalau sudah tahu kondisi sekolah, kekuatan dirimu itu, kamu akan fight, berperang, mampu tarung dengan siapa saja. Tapi harus kenali kemampuan dirimu itu dengan SWOT. Terus dengan tahu kekuatan, tahu kelemahannya, kalau begitu yang lemah harus dilatih, dikuatkan. Nah, mohon maaf, jujur-jujuran ya, saya cuma tanya saja ya. Ya, dalam 5 tahun ini, prestasi apa yang dari terendah, prestasi apa yang pernah dicapai MI aja, saya jangan sampai nggak pernah ya. MI dicapai MI kejuaraan di tingkat kecamatan. 5 tahun terakhir. Ya. Oh, oke. Ya, itu termasuk nanti saya akan ada 3 macam itu, ya 3 macam. Jadi prestasi itu ada 3, digolongkan dalam 3: akademik, non akademik, terus prestasi sekolah. Kalau Grazaran itu akademik kan, non akademik atau prestasi sekolah? Non akademik. Ya. CCA pernah apa? CCA pernah. Juara 1. ASN tingkat kabupaten. Wah, alhamdulillah tingkat kabupaten. Matematika. Nah, tuh. Tapi baru 1 kali itu. Kapok, Pak. Baru 1 kali itu kok Kapok. habis itu belum pernah juara lagi. Oke. Nah, kalau tahu tadi sudah kekuatan saya ini, nah siapa yang menangani kemarin? Nah itu berarti dia menjadi kekuatan yang menangani sehingga jadi juara itu tadi. Terus tahun berapa? Nah, sekarang SWOT itu penentu arah. Lah kalau sudah di sekolah sudah ada ini ya. Setelah di SWOT itu nanti akan disesuaikan dengan RPG. Ya, RPG yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sekolah harus membuat tujuan. Kira-kira misalnya sini, mohon maaf, kalau ranking, mohon maaf sekali ya, kalau ranking capaian akademik kelulusan, ada berapa sekolah satu Kapanewon? 36. Di sini posisi di berapa? Antara 10, 11, 12. 10, 11, 12. Nah, kira-kira misalnya setelah SWOT, ya setelah SWOT melakukan, itu jangka, kalau cuma
Kira-kira harapannya semua itu terbaik satu ya. Misalnya kalau mau ke 1 dari 2, 10, 11 itu mau ke 1 itu kira-kira membutuhkan berapa tahun? Dianalisis kekuatan guru kelas materi siswa kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tapi kejutan saya pernah membuat gini. Dulu saya pernah disambat untuk melaksanakan peningkatan mutu di SD baik Rakyat Kulon. Sekali langsung lompat di tingkat provinsi. Neng muridnya apa? Jadi angkatan pertama SD baik itu muridnya cuma 4. Dan lulus langsung rata-ratanya tertinggi sak Bantul. Langsung masuk 5 besar provinsi. Nek murid papat senang di wong 5. Jadi saya Pak Agus Kasongan itu saya Pak Bahasa Indonesia, Pak Agus itu IPA, kemudian Pak Sumidi itu matematika. Oh, kenal Pak Sumidi Bapak? Nah, itu matematika. Kemudian gurunya sana sendiri itu guru 1 ya, atau mungkin dari guru 2 atau 3 per mata pelajaran. Cah papa ditangani 6 orang Bang. Nah itu pernah langsung melompat itu. Tapi itu super kilat. Nah seandainya sekolah normal, karena kan muridnya cuma 4 jadi privat itu ya. Seandainya sekolah normal, katakanlah tentukan misalnya mau ini 3 tahun, 12 tahun depan harapannya 6. Tahun berikutnya setidaknya 1, 2, 3. Tahun berikutnya 1 Kapanewon. Tahun berikutnya 1 Kapanewon. Kalau biasanya langsung nanti di tingkat kabupaten. Nah itu tentukan dengan kekuatan, kelemahan, peluang. Nah itu direncanakan dalam SWOT. Ya. Materi apa saja nanti belakangan. Jadi intinya SWOT itu akan menentukan, akan menjadi jangka panjang, jangka pendek, jangka menengahnya. Nah, itu Pak, misalnya sudah di RPG sekolah sudah ada, apakah perlu SWOT? Perlu juga. Sebab kalau di RPG sekolah kan tidak dilakukan SWOT untuk melaksanakan kegiatan. Berikutnya ini ya, yang beberapa bulan yang lampau, 1 atau 2 bulan ya, tempat saya berbicara dengan Pak Anies. Gimana Pak Anies? Ya kita harus membuat mercusuan. Fungsinya ya supaya mudah dilihat. Mudah dilihat. Supaya mudah dilihat. Nah, apa yang biasanya dilihat dari suatu sekolah? Yuk, monggo. 1 prestasi. Fasilitas. Biaya. Oke. Ayo betul itu ya. Ya, murah larang. Itu biasanya dilihat. Oke. Kalau sekolah itu dekat dengan sekolah dengan sekolah yang lain, maka terjadi persaingan. Persaingan itu ini akademik, non akademik, dan prestasi sekolah non siswa. Alhamdulillah pernah juara akademik di tingkat kabupaten. Apa itu matematika tadi ya? Matematika. Kemudian non akademiknya itu lomba yang tidak berkaitan dengan akademik. Kemudian non siswa prestasi sekolah itu misalnya juara UKS, juara perpustakaan, ya, jadi perpustakaan UKS. Terus ada lomba-lomba lagi apa kalau di tingkat sekolah? Kalau dulu lomba gugus, ya kalau sekarang misalnya lomba sekolah, ya lomba sekolah.
akademik itu berkait langsung dengan penguasaan kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran. Prestasi non akademik berkemampuan itu hubungannya dengan kemampuan siswa dalam penguasaan ekstrakurikuler. Mohon maaf, ekstranya di sini apa saja? Silat. Silat bagus. Hadro bagus. Pramuka. Hafid. Ya, oke. Nah, ketika saya jadi kepala sekolah di SD Salam Panda, ya, daerah Salam Panda sana, itu punya tenaga ekstrakurikuler, pinter ngaji, keluar dari pondok, pekerjaan intinya tukang becak. Tapi membimbing siswa beberapa kali juara ada. Tahun 2011 saya udah turun ya sekitar sampai 16 itu rumahnya di Salam sana, kiainya itu terus dilibatkan di sekolah, itu hubungannya dengan partai sekolah, itu siswa, membimbing siswa itu beberapa kali juara bidang keagamaan, yaitu ada. Nah di sini yang adanya bagus ya Pak. Nah semua bagus kan. Nah terus hafalan Nur. Apa alasan? Nah itu kan membaca. Nah bagaimana seandainya kita tidak punya pelatih? Nah itu nanti. Ya. Strategi mencapai mercusuan. Untuk mencapai ketiga prestasi, yaitu tadi yang akademik, non akademik, dan prestasi sekolah, itu kita harus meningkatkan partisipasi orang tua, partisipasi masyarakat, partisipasi pemerintah atau pemegang kekuasaan atau stakeholder. Lomba apakah pernah melibatkan atau meminta tenaga dari orang tua? Semua ditangani guru-guru sendiri. Kalau lomba belum, tapi kalau acara seperti misalnya wisuda, pengajian gitu, pasti ada. Kalau lomba belum? Oke. Bapak Ibu pernah studi banding ke sekolah yayasan yang lain? Belum. Bapak ini tadi ngendika, Bapak, Mas Dokter, masih muda sampai ini masih. Itu ngendika, jangan sampai kita menjadi katak dalam tempurung. Apa tuh katak dalam tempurung ini? Tidak bisa melihat dunia luar. Selain itu intinya apa? Sudah merasa kalau di dalam kurungan sendiri, aku terbaik. Ya. Tapi ternyata ketika dia dibuka diterkena nggak bisa. Nah untuk itu sesekali Bapak mungkin bisa ke sekolah yang favorit. Dan terus terang gini, sekolah itu kalau yayasan punya jaringan, dan jaringan itu biasanya yang bisa datang hanya kelompoknya. Misalnya SD Muhammadiyah unggulan Batul, itu kan rahasia dapur dia kalau didatangi sekolah yang lain. Kalau bukan dari Muhammadiyah, ya dia akan sembunyikan. Kecuali sekolah negeri biasa. Nah, itu kembali ke yang atas tadi, persaingan. Pasti ada yang disembunyikan. Ya. Nah, sudah menjalin hubungan belum dengan sekolah yayasan SD atau madrasah yang sini masuk itu ya Pak ya? Bukan. Nah kalau misalnya berat bumi, iya, nah, itu. Nah datang kemudian untuk belajar.
membuat jaringan dengan sekolah yang lain. Akan mau. Iya. Sip, setidaknya sudah akan ya. Nah itu ya. Akan mau. Nah biasanya kalau kita sekolah, datang ke suatu sekolah, apa yang dilakukan setelah itu? Yang pertama setelah datang dan yang selanjutnya apa? 3T. Iya, 1. Kita ini. Tiru. Tambah kita ini. Tambah. Iya. Ada lagi yang TTM, menyingkatnya dengan TTM. Teman. Oh, bukan teman tapi mesra. Alhamdulillah ya ono sing iso guyu kabeh alhamdulillah. Nah, ini iki lho jadi akrab seperti ini saya harapkan. Ya, jadi tonton, ditiru terus dimodifikasi. Didelok. Terus aku iso tak terangke terus disempurnakan menjadi lebih baik. Iya. Terus dimodifikasi ditambah. Jadi itu seandainya Bapak kegiatan menjalin kerjasama dengan sekolah sejenis. Tapi yaitu yang namanya persaingan sekolah sejenis itu biasanya yang akan dibuka lebar apabila memang betul-betul sejenis. SD Muhammadiyah, yaitu biasanya sangat terbuka dengan sama-sama Muhammadiyah. SDIT, ya terbuka dengan IT itu saja. Sekarang peningkatan partisipasi. Apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi orang tua yang telah ditempuh di sekolah? 1 tadi ketika pengajian POT. Setiap kelas sudah ada POT? 1 buat teman-teman. Oke. Nah, tugas POT apa itu? Peran POT di kelas apa? Mendukung suksesnya pembelajaran. Masih sifatnya umum. Mbak Ida. Itu mendukung, itu kan sifatnya umum. Langsung apa ya? Kalau Hubungannya yang, apa? yang real ya Pak. Iya. Kemarin itu dari tiap kelas itu POT pengadaan Rak sepatu. air minum. Nah, itu. Pengadaan air minum tiap kelas. Pengadaan rak sepatu. Iya. Pengadaan ya fasilitas Fasilitas di kelas. Iya. ya kebersihan dan sebagainya. Benda gitu. Oke. Benda. Nah, yang lain. Oh, Ayo, yang partisipasi masyarakat tetapi tidak benda. Memberi arah kurikulum. Arah kurikulum. Ada lagi, Bu? Apa, Bu? Oke. POT Iya. tiap kelasnya itu baru jalan tahun ini Pak. Oh yang iya. sebelumnya Oke. itu paguyuban semua kelas 1 sampai 6 tuh jadi tahun, tapi Oh, akhirnya iya. tidak tidak efektif. Iya. Tapi ketika dibuat per kelas, Per kelas, semuanya ya. ternyata semuanya aktif. Paguyuban orang tua ya. Oke. Oke. Ya. Nah, POT itu misalnya kelas 6. Nah, apa yang bisa guru-guru minta pada orang tua terkait dengan kegiatan yang menjelang ujian misalnya. Siji, kon gugah anake nek sekolah menjemput itu sudah masuk partisipasi itu. Itu kan bukan benda kan? Ya. Ya. Terus mengingatkan belajar, mengingatkan untuk mempersiapkan alat-alat. Satu. Yang kedua, kalau mewujudnya benda, boleh. Misalnya ada kegiatan les. Ya, misalnya ada kegiatan ujian.
sekarang itu biasanya ujian atau mungkin pagi, yang namanya sarapan pagi itu ada dua macam. Yang satu sarapan pagi real ujian makanan, ya, yang disiapkan oleh orang tua. Yang kedua sarapan pagi yang disiapkan oleh pihak sekolah, guru, latihan soal. Nah, bisa dengan sarapan pagi real, ya, itu. Yang ketiga, tidak berujung benda. Kira-kira kalau misalnya ada guru di sini, ada dosen di sini, kalau dimintai tolong misalnya membuat paragraf gurunya iso tenang, menjelaskan atau yang dimaksud dengan paragraf yang kalimat utamanya muncul di awal, muncul di akhir, di awal, di akhir, terus di pokok. Nah, terus nanti ada misalnya kelas 6 ya, jenis-jenis paragraf yang ada 5 macam itu. Biar teknik pembelajarannya mungkin bisa ditawarkan siapa Bapak Ibu yang mau donatur ilmu. Itu partisipasi juga. Kira-kira sudah pernah belum ada narasumber dari luar, dari wali? Belum pernah ya. Dicoba Pak. Masalah pembawaan awalnya. Boleh monggo. Ada kesan kurang baik dengan guru menunjuk lah. Oh gitu. Ya. Nah kita harus memberi sajane mungkin jujur di pantu. Iya. Jadi tidak akan menanam sekolah mau butuh mau jalur wali murid. Enggak. Itu memberi penghargaan, ya, memberi penghargaan kepada orang tua. Ya, siapa tahu ternyata wali muridnya guru SMP, wali muridnya guru SMA, siapa tahu wali muridnya ternyata dosen. Terus misalnya lomba menulis, nah kan ada membuat cerpen misalnya, atau lomba matematika, lomba IPA. Nah, kira-kira baru sekali menang matematika ya. Mengapa belum pernah menang IPA? Saya IPA-nya, atau mungkin bahasa Indonesia, lomba bahasa Indonesia. Musuhnya abot-abot ya Pak. Udah bantul aja. Pernah ada yang sampai lomba dari tingkat dikirim mewakili Kapanewon kasihan sampai di Bantul. Jadi lomba itu yang kita ikuti adalah KSM Pak, di tingkat khusus untuk tingkat madrasah. SD belum pernah, jadi sepertinya kita belum pernah ikut. LSN? Pernah. Oh, beda. LSN ikut tapi nggak juara. Oh ya, ada memang ada ya. Karena kan lomba itu biasanya diadakan di tingkat kecamatan. Kalau nggak di SD Paduan 1, di Paduan 2, biasanya gitu ya. Nah, beberapa tahun saya pernah jadi juri, bahkan di Bantul, bahkan pernah di tingkat provinsi. Anakku itu pernah juara juga ini. Ya. Jurinya bapaknya. Dulu juga ada itu Mbak Sumara. Ya, Mbak Sumara itu juga sampai tingkat provinsi. Dan jurinya kan banyak, yang nilai kan banyak, tapi kan ilmunya sudah saya kasih. Kemudian ikut lomba, ketika dilihat ya menang. Kan jurinya tidak saya sendiri. Nah, sah saja. Nah, dari tokoh masyarakat, dari stakeholder, kalau perlu pengawas dimintai untuk strategi ini bisa pengawas Bapak. Nah, stakeholder pengawas. Ya, jadi strategi untuk memajukan madrasah itu bisa juga dari pengawas, bisa dari tokoh masyarakat, tokoh agama, toga, toma, nah, tokoh masyarakat dan toga itu tokoh agama. Oke, berikutnya, bagaimana bila
minus tinggi. Nah, minus apa ya? Kelemahan. Ternyata banyak kelemahannya, akademik, non akademik, dan prestasi sekolah nggak punya. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan dua macam. Satu, dengan mencari tenaga yang berproses. Yang kedua, tenaga instan. Maksudnya gini, kalau sekolah ingin memajukan 3 hal, akademik, non akademik, dan prestasi sekolah, itu berproses, itu tenaganya kurang, masih ada kelemahan, ya bisa disekolahkan, bisa dikursuskan, bisa mengikuti pelatihan. Kalau ada seminar dikirim. Kalau instan gimana? Ya udah, kalau mau lomba persiapan 2-3 bulan sebelumnya golek. Nah, cari pelatih, pembimbing, kok dukung? Ya sih pendukung ya. Oke, golek pelatih. Lomba nyanyi. Oh, kalau MI ada. Kalau yang nggak ada tari itu MI nggak ada tari ya? Ya. Makanya ketika saya membuat soal dulu dengan provinsi, saya mendapat protes, ini maunya lolos Pak, yaitu tentang istilah di bidang bahasa itu ono nyemburit, itu kan tari ya, anaukel, anosisik. Nah yang sekolah madrasah nggak tahu dah. Ya. Terus itu ketika diisi dengan pramuka, ada sekolah yang tidak mengenal pramuka, Muhammadiyah. Maka ketika ada soal-soal yang dengan kosakata Muhammadiyah nggak bisa diterima, salah kabeh, berarti kan merugikan siswa ya. Pernah saya pengalaman seperti itu. Nah ini kembali, berproses itu berarti melatih, tetapi guru-guru sendiri dilatih sampai sehingga dia mampu nanti menangani kalau ada apa-apa. Kalau instan, cari pelatih. Mau juara deklamasi, carikan pelatih. Mau juara nyanyi, carikan pelatih. Mau juara bidang agama, entah tartil, entah itu nanti membacanya, carikan pelatih. Nah, Pak, sudah cari pelatih kok masih gagal? Pelatihannya tidak hanya 3 bulan. Ini persiapan di maju tahun. Nah, berarti berkait dengan ngendikane Pak Dokter ketika yayasan ki ono duit iki ya wegah nek mendorano program. Gitu ya Pak tadi ya. Harus inovatif, ciptakan program perkara ragat rembukan dengan wali murid, dari yayasan dan dari wali murid. Jadi Pak antara mencari tenaga sendiri, melatih tenaga sendiri atau instan, kedua-duanya bagus. Mau cari tenaga di luar atau dari tenaga sendiri. Tapi kalau tenaga dari luar, nanti bagaimana cara memberikan pengetahuan bahwa mencari tenaga di luar itu bukan menjatuhkan harga diri guru-guru. Pokoknya sedih dari Bapak, oh guru bodoh-bodoh nyatanya nggak ada uang, ya gitu ya Pak ya. Guru-guru nggak nyeluh uang. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana teknik kepala sekolah menyampaikan sehingga pelatih itu merupakan kebutuhan. Nah, jadi malah yang mencari pelatih itu syukur-syukur POT. Berikut, oke, ini yang tadi saya sampaikan tadi. Kalau berproses itu bagaimana, kalau instan itu bagaimana. Proses itu tenaga dari dalam, kalau instan itu biasanya tenaga dari luar eksternal.
Kemudian bagaimana terhadap siswa yang punya prestasi? Tak tutupin di sini. Pengalaman yang sudah baju tak bukan semoga diwaca. Sudah dibaca. Kasih ya dia. Nah, perlakuan apa yang dilakukan oleh sekolah, itu telah dilakukan oleh sekolah, oleh madrasah terhadap siswa yang telah pernah membawa nama baik sekolah? Satu, kasih penghargaan. Kasih uang saku. Itu aja. Belum mau saku Bu. Beri uang saku. Diumumkan Pak. Ya siswa, diumumkan. Ya. Di sosmed. Sosmed oleh bagus juga itu. Nah, Bapak beberapa tahun sebelum COVID itu saya menjadi tenaga les tambahan di Mutiara Persada. Oh, kasihan Mas. Ya, paling utara sana. Bagaimana dia membuat bangga si anak dan menciptakan persaingan sehat itu apabila ada anak juara. Itu si anak satu, itu piala yang dibawa si anak itu oleh anak diserahkan kepada sekolah dalam upacara itu. Terus pihak sekolah membuat duplikat diberikan pada siswa. Terus satu itu ya, jadi dalam upacara itu si anak membawa piala untuk diberikan ke pihak sekolah, kemudian sekolah membuatkan duplikat, kemudian diserahkan pada siswa. Satu. Nah, yang menerima duplikat itu orang tua. Jadi siswa didampingi oleh orang tua. Yang kedua, gawe baliho yang besar sekali, foto anak itu. Iya. Itu iklan, sudah jadi iklan itu. Kampanye Majolali itu. Betul itu ada Pak, di tempat parkir itu sudah ada, langsung ketemu gambar bawa piala juara apa tuh kandang. Dulu ketika saya menerima piala, ya udah kan diterima aja kan. Ya. Terus ono bocah kepengen juara enggak kalau seperti itu? Enggak. Ada, karena ya sudah ada terima juara terus pialanya terus diganti ke sekolah. Karena apa sih anak tidak diberi rasa bangga. Nah kalau sudah ada rasa bangga nanti akan terjadi ya itu. Terus bocah yang lain ingin juara. Jadi piala atau hadiah diberikan dalam upacara sekolah, dibuatkan baliho dengan yang isinya tentang foto serta prestasi siswa, dibuatkan slogan yang isinya supaya terjadi persaingan yang sehat di antara siswa, kemudian duplikat itu tadi. Nah itu bapak-bapak, ibu, sedikit yang saya berikan, sangat umum. Saya tidak mengatakan untuk MI, untuk MTS, tapi itu sangat umum untuk madrasah, itu ya bapak ibu ya. Jadi ini hal yang harus dilakukan, yaitu ternyata belum, yaitu swab dulu besok. Pak Dokter jadi membentuk tim, jangan satu orang. Nah, satu orang terus biasanya itu terus boleh menggon Google, terus jenengnya diganti. Ya nggak cocok lagi itu jeneng sekolah diganti, tapi harus tim. Dengan tim itu anak siswa itu akan memotret betul-betul keadaan sekolah. Itu acuan untuk maju, untuk pijakan berikutnya. Ya. Kemudian kalau ingin prestasi ya dirancang mau jangka menengah, apa pendek atau panjang. Tentukan. Terus kalau tidak ada tenaga, cari tenaga atau mau berlihat sistem berproses atau instan. Tapi semua itu harus partisipasi masyarakat ditingkatkan. Jangan memutuskan sesuatu tanpa wali murid dilibatkan. Nah ini intinya melibatkan partisipasi.
sebenarnya kalau ini kan yayasan bebas dari yayasan. Nah kalau seperti itu akhirnya seperti pun kalau pasrah pun monggo. Nah, belas orang ada pun paton bayar, begitu kan Pak? Partisipasi masyarakat pasrah bongkoan, nggak ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasinya apa? Ya cuma benda. Nah yang non benda belum dicetak. Nah itu saja Bapak. Mungkin 6 menit 12.10 nanti bisa ditutup, tapi 6 menit untuk mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Mari. Iya, monggo Bapak. Mungkin sedikit matur Pak ya, untuk analisis SWOT yang tadi memang kita sampaikan untuk MI belum membuat. Itu saya yakin dan saya juga pernah melihat Bapak di sekolah kami itu sudah ada. Cuma itu kan untuk kebutuhan administrasi saja. Jadi sudah dicekap ke Pak Kepala untuk membuatnya itu loh Pak. Jadi kadang dan teman-teman ditanya sudah buat belum sih? Saya jawabnya karena tidak tahu, belum pernah belum pernah diajak. Saya matur Pak Iski jujur Pak. Gak apa-apa betul Pak. Jadi kita jawabnya belum. Iya. Kemudian yang kedua tadi untuk apa namanya? Istilahnya penghargaan bagi siswa yang berprestasi memang sudah kita lakukan hampir mirip dengan yang dikatakan di SD Mutiara Persada yang notabene sekolahnya anak-anak Londo, anak Cino dan nah, itu juga pernah kita alami yang juara KSN tadi penyerahan hadiahnya ketika upacara bendera juara, namun orang tua belum kita aturi rawuh. Nah, kemudian hadiah itu kita berikan, kemudian si anak itu kemudian itu kita mintai uang untuk membuat duplikatnya. Nah, hanya berbeda sedikit ya, yang tadi kan sekolah yang membuatkan. Nah, terus ini kebalikannya wali yang kita mintai untuk pesan sendiri begitu. Kemudian yang terakhir untuk studi biru atau studi banding menurut hemat saya ya, kalau kita studi banding 1 hari ke MI Banjarnegara, MI Malang dan lain-lain, itu kalau hanya sehari kayaknya yang sudah seperti saya itu kan sudah guru tua Pak, sekali ikut seperti itu. Jadi dia ngempeng ya menang ngomong itu bisa depan rumah ya wis balik pun di koyo rumah. Jadi hemat kami mungkin kalau bisa madrasah atau guru-guru kami itu ketika mau ada studi biru itu paling tidak istilahnya kita kita nunggu magang barang 1 atau 2 minggu sehingga dia betul tahu kebiasaan yang disampaikan di madrasah itu. Nah baru setelah selesai ini kemudian atau dia kembali ke sekolah sudah membawa pengalaman. Terima kasih Bapak. Sebenarnya menanggapi yang kedua yaitu tentang orang tua atau siswa dimintai uang untuk membuat duplikat gitu ya Pak ya. Nah begitu sudah diberikan anggaran sekolah kok, anggaran untuk membuat piala tiap tahun itu sekian. Ojo dijaluk ki. Ini ya Bapak dan itu hanya sekolah. Maaf saya keliru nek anggaran boyo yang garke sekolah saya keliru. Wong nyatane jaluk ke wong tua itu menang bayar pokoknya. Ning jane bumi iso dibuatkan anggaran sekolah. Ya, anggaran tahunan itu salah satunya diantaranya untuk kegiatan les, untuk membuat piala, juara atau apa, untuk persiapan lomba atau itu. Nah, nanti kalau persiapan lomba berarti nanti kalau membuat duplikatnya. Nah kita dengan kira-kira engkau nak terus keluar duitnya dia ya udah untuk besok aja untuk yang lain nanti. Nah, atau duplikat itu saya kira langsung diberikan uang itu hadiah yang dapat siswa, yang dibuatkan oleh sekolah. Tuh, yang kedua berkait dengan studi tiru rasa ado-ado. Ya rasa ado-ado. MI terbaik di Bantul di mana Bapak? Jejeran. Nah itu rasa ado-ado, rasanya Malang. Dulu sana itu Pak siapa yang terus jadi pengawas itu? Enggak, belum Pak Sadat.
Sarjan. Ya kemarin yang mana? Terus jadi pengawas di kota. Nah, Pak Zam. Lupa ini. Pak Haris. Haris. Ya, Haris jawabannya itu dari kasih nanti sing ngerti nih sing senior liyane do bingung Pak Haris ya. Pak Haris, saya tahu situasi keadaan di sana itu rebutan ono musola, kemudian di bawah musola itu tempatnya wudhu ono blumbang, terus diberi diganti besi, terus banyak tamannya, pohon-pohon itu banyak sekali, terus ada kantinnya di sebelah timur. Terus kalau udah kisi-kisi karena saya baru hampir setiap tahun saya dipanggil ke sana, dan saya berulang kali juga datang di sana, dan pernah juga yuri perpustakaan, pernah juga yuri sekolah saya di sana. Oke, ketika Pak Haris ya. Nah, studi tiru bisa itu dilaksanakan di sekolah yang menurut Bapak Ibu terbaik. Datang di sekolah itu, syukur-syukur yang tidak cuma guru, wali murid sebagian aja, POT 1 atau 2, 1 kelas 2 diajak jalan ke sana. Pas harinya, hari akhir-akhir, dan mampirin ada Pak Pong. Anggaran ya ada. 12/10 itu saja sedikit yang saya sampaikan, bahwa sekolah perlu membuat mercusuar. Mercusuar itu dibuat dari apa? Dari prestasi siswa. Prestasi dari dicapai di mana melibatkan orang tua dan guru-guru. Ya. Jadi perlu membuat mercusuar. Mercusuar dibuat dari mana? Dari prestasi siswa. Prestasi siswa bisa berprestasi berkat guru dan wali murid. Melibatkan wali murid dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya melibatkan materi, tetapi juga usulan-usulan, mungkin sebagai narasumber, atau mungkin juga nanti tempat berkunjung, tempat bertanya si anak-anak, misalnya ada kegiatan yang perlu datang ke rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf 11 menit saya melampaui. Mohon maaf, dan dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Bapak saya. Sedikit tambahan, saya teringat ketika saya dulu di ZUI itu. Saya awal-awal di MI ini dulu pernah ada penjaringan guru untuk peningkatan mutu itu dari UI. Waktu itu beliaunya Bapak Muhadi juga masih sugeng ya. Nah, itu ini seiring dengan pencapaian prestasi yang Bapak ngendikake wau, orang melibatkan orang tua. Saya teringat dengan pembawa prestasi itu, Bapak Amin itu. Beliau bilang begini, sekolahanmu ya digawe kaya ngopo? Digawe sekolahan gratisan apa bayar? Nek gratisan, ya engko sekolahmu kuwi ya ngono kuwi ora mudah-mudah. Nek bayar insyaallah cepat mudah. Kedua, hubungan dengan orang tua. Libatkan orang tua. Keinginan orang tua itu apa? Ditakoni sing daftar mlebu kene takoni, Bu, Bapak jenengan niku mlebetke siswa pengin apa teng mriki. Nah, sebagai tampungan itu mungkin saya beberapa kali sudah saya ungkapkan beberapa kali mungkin, tetapi Pak Kepala saya itu memang rada sedikit ya. Nah, kadang ya Allah, kadang saya mungkin kurang bisa menerima. Oh ya lah. Dilengkapi. Nah, sedikit kurang memuaskan saya itu. Emangnya harus memuas? Iya, kurang memuas. Tapi ya itu tadi sudah disampaikan Pak Is, ya memang kadang beliaunya itu agak tersembunyi-sembunyi, terus kadang saya ada sebuah Saya jadi tahu, mohon maaf tidak sengaja tahu rumah tangga. Memang kesempatan saya mengungkapkan rasa ini.
jujur itu ada ngajur tapi harus dijalankan. Rasa yang terpendam sangat menarik Bapak. Suatu saat mungkin saya ingin berbicara lagi. Lo sama menawarkan diri. Ya ini sayangnya Bapak Kepala saya tidak hadir jadi. Hadir aku rawani Pak. Kalau hadir malah justru saya berani mengatur karena saya beberapa kali langsung tak semet kepala saya itu. Jadi untuk sesi ini mungkin mengasih pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya silakan 3 orang dulu ajukan. Siapa yang mau tanya silakan sebut nama dan ajukan jari. Oh, saya sudah keliru video langsung apa edit Bapak ya. Sudah memang mohon Yang maaf. lain Saya mau saya kembalikan tuh pastinya moderator yang menyampaikan. Saya langsung tadi tidak tahu. Kalau yang lain ada yang tanya. Oke, mungkin ada yang mau tanya. UMTS. UMTS. Oh yang tes. Pasrah kompoan. Nah, bagaimana menghadapi strategi orang tua yang pasrah bongkoan? Nah, itu perlu Mungkin saya juga. sedikit saja menambahkan terkait dengan analisis SWOT tadi. Memang ini kan seharusnya dibuat secara kolektif ya, karena masing-masing guru ini memiliki perspektif yang berbeda di dalam melihat realitas madrasah ya. Apabila itu dituliskan secara individual tentunya itu sekedar formalitas saja. Analisis SWOT di sini memang analisis yang memang berdasarkan pada fakta madrasah baik itu MI maupun MTS. Ini perlu ditindaklanjuti sehingga yang diharapkan dari tindak lanjut sebelumnya setelah analisis SWOT ini adalah soal kemana madrasah ini akan dikembangkan gitu. Dan ini yang saya katakan akan mempengaruhi formulasi kurikulum, karena kurikulum yang dibangun berdasarkan pada analisis SWOT itu tentunya nanti akan mengarah pada visi misi kelembagaan. Kita tidak bisa mengambil pelajaran dari analisis SWOT yang dilakukan itu tanpa melakukan perubahan kurikulum. Karena perubahan kurikulum inilah nantinya yang akan menyasar pada visi misi yang dikehendaki. Jadi resourcesnya misalkan SDM di kita ini sebetulnya yang sedang kita coba mulai bangun. Jadi ingin membangun karakteristik madrasah ini dengan penguatan aspek bahasa, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Di samping kelebihan-kelebihan yang lain nanti, tetapi arus utamanya adalah bagaimana skill bahasa di madrasah ini berkembang melampaui rata-rata madrasah yang lainnya. Dan itu tadi, kita lebih menghendaki cara resources ini dibangun secara berproses. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan nanti ada resources yang sifatnya instan yang kita cangkokkan untuk bekerja sama dengan guru-guru di sini untuk mendorong supaya madrasah ini nanti ke depan punya mercusuar yang itu tidak lain adalah bahasa. Makanya secara kurikulum harus ada riset yang itu mengarah kepada penguatan bahasa itu tadi, dimulai dari keseharian dalam berkomunikasi meskipun tidak 100%, dimulai dari 10%, kemudian 20%, nanti berproses sampai pada 100%. Nah itu yang kita kehendaki. Di samping juga peminatan di lingkup siswa itu juga berjalan untuk menciptakan mercusuar yang sifatnya
prestasi individual itu peminatan, misalkan santri yang memang punya bakat baik dalam matematika ya harus dibimbing dengan baik. Beberapa siswa yang memiliki kapasitas yang baik dalam bidang olahraga misalkan ya harus dibina dengan baik. Siswa yang memiliki kapasitas dalam tahfidz misalkan punya bakat itu ya harus dibina dengan baik. Tetapi mainstream utamanya secara kelembagaan visi yang ingin dibangun adalah misalkan 2025 ini madrasah ini sudah multilingual misalnya multilingual di 60% itu sudah bagus, dalam arti prestasi yang ditunjukkan ke depan dalam skala madrasah terlebih dahulu misalkan siswa-siswi itu sudah pandai berkomunikasi secara sederhana ya dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab. Itu nanti ke depan terus berkembang seiring dengan penguatan di level guru-guru itu sendiri secara proses. Itu yang kita harapkan. Makanya penting sebetulnya analisis SWOT itu ya itu dilangsungkan, yang kemudian nanti kita arahkan kepada kelemahan-kelemahan itu perlu diperkuat ya, kelebihan-kelebihan yang ada itu perlu dimanfaatkan untuk melakukan rebranding ya, kelembagaan, sehingga nanti akan terlihat visual itu. Nah ini butuh titik tolak ini kesepahaman bersama, satu visi satu misi untuk ke arah sana. Tadi beberapa hal teknis dan pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Haryanto tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ya harus dimulai dengan hal-hal teknis, bagaimana kita itu sadar dengan kapasitas dan kemampuan diri kita, kemudian kita memperbaiki. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin saya menambah sedikit ya, Bapak Moderator, Mas Moderator. Yes. Strategi untuk menarik siswa, jadi ada satu kalimat dari Pak Dokter bahwa jangan sampai kita itu menerima turun murid-murid yang tidak berkualitas. Tadi ada kalimat itu ya di awal sambutan tadi. Nah, Bapak-bapak, Ibu, kalau SD untuk menarik siswa itu SD kan asalnya siswa dari TK. Ya. Nah, dari TK betul. Nah, itu si sekolah ini mungkin bisa caranya memperkenalkan diri SD madrasah ini kepada hal yang lebih luas dengan sistem apa? Orang yang nyebar brosur. Coba apa? Lomba. Dulu ya Pak. Sudah? Ya pernah. Awal-awal itu ya. Nah. Terus kalau yang SMP, muridnya udah banyak tadi Pak ya, SMP udah berapa? Nah itu bisa juga dengan bermacam-macam lomba pas ulang tahun sini, ulang tahun di pas milad itu agak meriah sedikit, kemudian dengan lomba menghadirkan sekolah-sekolah ya sekitar sini, atau mungkin satu Kapanewon bisa, sehingga lebih dikenal, lebih luas masyarakat mengenal MI dan MTS di sini. Ya, itu saja tambahan saya. Kalau lomba sudah pernah dilaksanakan, lomba ini murah kok. Misalnya lomba kejuaraan mewarnai, ramin beruang toh, pas telepon bawa sendiri-sendiri, penting beruangnya bisa. Juru puasa. Itu jadi, atau kerjasama dengan suatu, mungkin bisa kerjasama dengan, kalau dulu ada pas perpustakaan Bantul mengadakan program apa itu bisa diminta. Saya pernah dulu. Jadi Bantul mengadakan kegiatan peningkatan gemar membaca. Itu tak jalurnya salah dari Pak Kapanewon Panda itu.
Pak Edi Sulistiana, Pak Kepalanya Perpustakaan, dan Pak yang terlibat di sana itu Pak Slamet Pamuji yang sekarang jadi Pak Penewu di Dringo. Itu saya kenal bagus sehingga perpustakaan mengadakan kegiatan tak tarik ke SD saya, dan dengan ini di jalur SD Dringo bermacam-macam lomba. Nah itu saja. Jadi mengadakan lomba untuk mengenalkan SD, madrasah maupun MTS di masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Suharsono yang telah memberikan materi hari ini. Untuk itu rangkaian yang selanjutnya adalah istirahat. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya istirahat. Pertama ada sholat, kemudian mengisi amunisi. Itu semuanya. Saya persilakan untuk istirahat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, tetangga saya sering Pak rumah saya terus mampir saja ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal langsung sambil makan. Yang tetap benar ya. Acara selanjutnya itu penyerahan cindramata kemenang-kenangan yang akan diberikan langsung oleh Bapak Dr. K.I.J. Anis Masduki LCMC. Perlu diviralkan ini nanti. 1, 2, 3